Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya beri petunjuk cara belajar di aplikasi Imtera. Yang pertama, klik di Chrome. Setelah itu tuliskan alamat di Chrome di sini, ketikkan saja SMPN 1 Sawahan .com. Setelah itu masuk, maka akan tampil seperti ini. Kemudian pada pojok kanan atas ada tulisan Anda belum login dalam kurung masuk. Klik di dalam kurung masuk itu, kita klik. Kemudian muncul seperti ini, isi nama pengguna dan password sesuai dengan nama pengguna dan password siswa masing-masing. Kita beri contoh, misalnya kelas 8F, misalnya Mudi. Setelah kita isi nama pengguna dan password, kita klik masuk. Nah, maka akan tampil seperti ini. Tandanya kalau sudah masuk, di pojok kanan atas itu ada gambar foto ya, tapi karena fotonya nggak ada, jadi gambarnya bayangan seperti ini. Kemudian untuk kalau sudah masuk seperti ini, di bawah kanan ini ada kata simpan. Sebaiknya diklik aja simpan, supaya nanti kalau mau masuk tidak usah ngetik nama pengguna dan password. Jadi sebaiknya diklik aja simpan. Jadi, untuk memudahkan kalau mau masuk lagi, nggak usah menulis nama pengguna dan password. Kalau sudah masuk seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tampil kelas 7, kelas 8, kelas 9. Sesuaikan dengan kelasmu. Karena Mudi kelas 8, maka kita klik di kelas 8. Maka akan tampil materi pelajaran yang ada di sini. Ini bahasa Inggris, PKN, pendidikan agama. Kita scroll ke bawah, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Karena di sini matematika, saya klik aja contoh ini sebagai contoh. Kita klik matematika. Maka materi pelajarannya tampil seperti ini. Bagaimana untuk belajar selanjutnya? Kita di sini ada kotak-kotak ini. Ini nanti kalau kita klik misalnya apersepsi, maka di kotak ini akan ada tanda centang. Itu artinya bahwa kita telah membaca apersepsi. Jadi anak-anak sebaiknya dibaca semua mulai apersepsi. Kita beri contoh, kita klik aja apersepsi. Maka tampilannya seperti ini. Kita baca pelan-pelan, kita scroll ke bawah lagi sampai bawah. Di sini ada tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan. Artinya kalau panah ke kiri itu balik ke halaman sebelumnya. Kalau tanda panah yang kanan kita klik, maka akan
ke halaman berikutnya. Kita klik saja yang panah kanan. Hasilnya seperti ini. Kita baca lagi pelan-pelan, kita baca, belajar di sini. Kita pahami sampai ke bawah, ada panah lagi. Kita mau ke halaman berikutnya, klik yang panah kanan. Kita belajar lagi di sini, sesi mengamati dan menanya. Seterusnya begitu, maka kita panah lagi. Maka di sini dalam sesi mengamati dan menanya ini, kalau kita perhatikan ada di sini disuruh mengamati. Kalau ada tanggapi, klik aja di tanggapi di sini. Kita klik, maka akan muncul kotak seperti ini. Kita tulis saja di sini. Kita tulis misalnya kamu jawab jawabannya, misalnya ya. Ini contoh jawabannya misalnya 10 misalnya. Tapi ini tidak, kalau sudah ditulis maka diklik sampaikan. Karena ini tidak saya sampaikan, maka ini saya hapus. Ini sebagai contoh ya. Maka setelah itu kita lanjutkan aja, karena tidak saya sampaikan. Nanti kalau anak-anak ini ditulis di kotak ini, kemudian diklik disampaikan. Karena ini contoh, tidak saya teruskan disampaikan, tapi saya teruskan di materi berikutnya. Kita scroll ke bawah lagi, ada tanda panah kanan, artinya halaman berikutnya. Kita klik halaman berikutnya. Maka di sini ada materi lagi, kita baca pelan-pelan. Kita scroll ke bawah. Kalau kurang jelas di scroll ke atas lagi, seperti ini. Caranya belajar seperti itu. Di scroll ke bawah ke atas sampai selesai ke bawah. Maka nanti ada panah lagi, berarti ke halaman berikutnya yang kanan, diklik. Di sini sampai ada tugas mandiri. Bagaimana cara mengerjakan tugas mandiri? Maka kita di sini ada tugas mandiri. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Klik tombol kerjakan kuis sekarang. Di tengah ini ada kerjakan kuis sekarang, ada kotaknya ini, kita klik saja. Kita coba klik ya. Nah, maka tugas mandirinya ada seperti ini. Ada soal, suatu barisan bilangan mempunyai rumus suku ke N. UN sama dengan 4N dikurangi 15. Tentukan barisan bilangan tersebut. Caranya jawab bagaimana? Kita klik aja di kotak bawah ini. Misalnya saya beri contoh ya, misalnya A. Kita tulis saja. Kita scroll ke bawah, barisan bilangan tersebut, kita tentukan barisan bilangan tersebut. Kita jawab misalnya A. Jawabannya misalnya nih, misalnya ini saya contoh ya, ini tidak saya hitung, ini coba-coba misalnya 3,5,7, dan seterusnya sampai nanti kalau sudah kita isi B jawabannya apa, kemudian C jawabannya apa,
Maka kita scroll ke bawah, kita kerjakan soal yang kedua. Karena ini sebagai contoh, saya hapus lagi. Jadi cara mengerjakan seperti itu, kita scroll ke bawah, ada soal kedua. Tentukan bilangan-bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau sudah kita ini, sebaiknya nanti supaya tidak ditulis dulu di kertas, boleh dibaca soalnya, ditulis di kertas. Setelah itu kalau sudah dijawab A, B, C di kertas, di scroll ke atas supaya kelihatan kotaknya. Baru yang di kertas tadi dicontoh di sini, A apa jawabannya, B apa. Kalau sudah diisi, di scroll ke bawah lagi, muncul soal ketiga dan seterusnya. Caranya sama sampai soal yang terakhir. Nanti sampai kita scroll ya, sampai yang terakhir. Di sini ada kata finish, kita klik saja finish. Kemudian pindah ke halaman berikutnya dan seterusnya, begitu caranya ya. Caranya nanti begitu, kita klik di sini. Demikian kira-kira caranya belajar di aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dapat membantu semua siswa supaya tidak mengalami kesulitan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.